Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Perlu kami sampaikan sebelum kita bahas soal untuk UKM PPG atau UK PPPG bahwa kami ingin perlu sampaikan bentuk soal untuk tahun ini ada soal SJT dan PCK dan juga ada studi kasus bagi Bapak Ibu yang PPG dalam jabatan. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan bahas soal pada kisi-kisi UK, PPPG, UTBK, PPG guru tertentu atau dalam jabatan, di mana kita akan bahas pada indikator yang kedua dan juga indikator yang keempat. Baik, untuk lebih jelasnya langsung saja kita bahas soal pertama terkait dengan indikator kedua. Seorang guru SD sedang merancang pembelajaran yang akan dilaksanakan esok harinya. Pada rancangan pembelajaran yang dibuat, dia akan mengajar pada mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dia sangat kesulitan dalam merancang pembelajaran termasuk dalam merumuskan tujuan pembelajarannya. Oleh karena itu, dia mengajak temannya untuk mendiskusikan tujuan pembelajaran yang akan dirumuskan. Setelah berdiskusi, mereka mendapatkan 5 pilihan tujuan pembelajaran. Maka, rumusan tujuan pembelajaran yang tepat untuk dipilih dari kelima tujuan pembelajaran di bawah ini yaitu titik-titik. Nah, baik Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu di dalam soal diminta untuk merumuskan tujuan pembelajaran, nah, maka nanti Bapak Ibu guru harus fokus pada pertanyaan ini ya, yaitu membuat tujuan pembelajaran. Nah, untuk membuat tujuan pembelajaran Bapak Ibu ada dasarnya. Dasar kita membuat tujuan pembelajaran itu harus berpatokan pada indikator, kemudian pada capaian pembelajaran, pada kompetensi dasar. Indikator capaian pembelajaran kompetensi dasar itu sama saja Bapak Ibu. Nah, kemudian kita baca pada indikator atau capaian pembelajarannya. Nah, karena di sini tidak ada yang menyatakan capaian pembelajaran, maka dasar kita untuk membuat tujuan pembelajaran adalah pada ini. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Perlu kami beritahukan bahwa di dalam indikator capaian pembelajaran itu terdiri dua komponen. Ada kata kerja operasional dan juga materi yang akan diajarkan. Nah, kata kerja operasionalnya di sini Bapak Ibu adalah mengidentifikasi. Kata kerja operasional Bapak Ibu kalau belum mengenalnya, Bapak Ibu bisa searching di Google terkait dengan kata kerja operasional pada atau menurut taksonomi Bloomnya. Nah, di sana sangat banyak sekali kata kerja operasional. Kemudian, selain itu, komponen berikutnya adalah materi. Materi di sini adalah pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi ketika kita akan membuat tujuan pembelajaran Bapak Ibu, maka harus memuat kata kerja operasional dan juga materi yang ada pada capaian pembelajaran, indikator atau kompetensi dasarnya. Nah, karena di sini tidak ada kompetensi dasar, tidak ada capaian pembelajaran dan indikator, maka kita dapat mengidentifikasi komponen yang ada di dalam ketiga hal tersebut, yaitu ada kata kerja operasional dan materi. Nah, kata kerja operasionalnya di sini adalah KKO dan materi. Maka nanti tujuan pembelajaran kita itu wajib harus memiliki kesetaraan bahkan sama ya, bahkan sama bunyinya dengan yang ada di kata kerja operasional dan materi yang di soal ini. Nah, letaknya nanti menuliskan kata kerja operasional dan materi ini nanti Bapak Ibu ada pada behavior-nya. Nah, itu nanti kita harus buat di behavior. Nah, di dalam menyusun tujuan pembelajaran itu ada 4 komponen, ada conditioning, audience, behavior, dan juga degree.
Nah, nanti Bapak Ibu, nanti kita dalami itu. Kalau Bapak Ibu misalkan mau ikut bimbel silahkan ya. Tapi di sini kita akan jelaskan dan kita spill ilmu terkait dengan menyusun tujuan pembelajaran. Baik, kita perhatikan pilihan jawaban yang A. Setelah mengamati video dan melakukan kegiatan diskusi dengan kelompoknya. Nah, ini merupakan conditioning Bapak Ibu. Nah, di dalam menyusun tujuan pembelajaran, wajib yang pertama itu adalah conditioningnya dulu, ya. Conditioningnya dulu. Nah, misalkan nanti di pilihan jawaban tidak mendahulukan conditioning, maka jawaban tersebut langsung saja Bapak Ibu eliminasi. Nah, untuk conditioningnya bisa dari mana saja Bapak Ibu ya, dari kegiatan apa saja untuk conditioningnya. Kemudian setelah conditioning maka nanti berikutnya adalah audience. Nah, di dalam belajar Bapak Ibu guru, audiensnya itu adalah siswa atau peserta didik, bukan mereka. Nah, kalau jawaban A ini otomatis letak salahnya adalah di audiensnya. Audiensnya di sini tidak jelas. Mereka itu siapa? Apakah buruh? Apakah petani? Apakah pejabat? Apakah atau yang lainnya? Nah, jadi di sini Bapak Ibu untuk audiens itu harus jelas. Itu audiensnya adalah siswa, ya. Nah, maka jawaban A ini langsung saja kita eliminasi Bapak Ibu karena letak salahnya adalah di audiensnya. Kemudian jawaban B. Setelah mengamati video dan melakukan kegiatan diskusi dengan kelompoknya. Nah, untuk conditioningnya di sini Bapak Ibu sudah tepat. Itu juga diletakkan di pertama ya. Maka berikutnya siswa. Nah, setelah conditioning Bapak Ibu, maka berikutnya adalah audience. Nah, audiensnya sudah tepat yaitu siswa. Kita lanjut kita perhatikan untuk behaviornya. Nah, di sini behaviornya adalah dapat mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu guru untuk behaviornya di sini, ini sudah sangat sesuai dengan kata kerja operasional dan juga materi ajar yang ada di dalam soal. Nah, maka untuk behavior yang di sini sudah tepat Bapak Ibu ya. Oke, sudah tepat. Maka ini kita simpan dulu. Kita berikutnya lanjutkan dengan baik. Nah, degree-nya juga ada di sini. Degree. Nah, tetapi degree dengan baik di sini Bapak Ibu ini lebih tepatnya pada komponen atau aspek sikap ya. Nah, kalau mengidentifikasi itu kan aspek pengetahuan Bapak Ibu. Maka nanti untuk aspek pengetahuan untuk degree-nya itu bisa menggunakan kata benar atau kata tepat ya, mana saja yang dua itu. Kemudian maka jawaban B ini kita eliminasi karena letak salahnya adalah di degree-nya. Ini adalah aspek sikap, kan tidak mungkin Bapak Ibu akan menilai pengetahuan siswa dengan aspek sikapnya. Pengetahuan dengan sikap itu sangat berbeda jauh. Kemudian untuk jawaban yang C, siswa dapat mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu. Nah, jawaban C pasti salah Bapak Ibu karena yang didahulukan adalah audiensnya. Seharusnya yang terlebih dahulu itu adalah conditioningnya Bapak Ibu guru ya. Maka jawaban C kita eliminasi. Jawaban D. Setelah mengamati video dan melakukan kegiatan diskusi dengan kelompoknya, siswa dapat mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan tepat. Mohon maaf saya tidak langsung analisis ya. Nah, maka untuk jawaban D ini conditioningnya Bapak Ibu sudah tepat di awal. Kemudian siswa ini sudah tepat audiensnya setelah conditioning. Berikutnya dapat mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk behaviornya sudah sangat tepat sekali Bapak Ibu, sangat sesuai dengan apa yang ada di dalam soal
yang pada komponen kata kerja operasional dan juga materinya. Maka behaviornya tepat. Kemudian untuk degree-nya dengan kata tepat. Nah, maka jawaban D adalah jawaban yang benar, Bapak Ibu guru ya. Kemudian kita perhatikan untuk jawaban E di sini kurang tepatnya di mana sih? Nah, jawaban E Bapak Ibu tidak ada audiensnya. Nah, maka jawaban E pasti kita eliminasi. Oke. Bapak Ibu, kami mengadakan bimbel UK PPPG UTBK PPG dalam jabatan Piloting 2 tahun 2024 untuk semua jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan semua program studi kecuali bahasa asing, bahasa daerah, dan pendidikan agama. Nah, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui WhatsApp kami di 081803358023 dengan cara ketik daftar UK PPPG Daljab, kirim ke WA kami yang di sini. Pelaksanaannya nanti Bapak Ibu dari tanggal 2 sampai dengan 14 Oktober 2024. Pendaftarannya kita batasi saja Bapak Ibu sampai dengan tanggal 2. Nah, bimbel ini dilaksanakan tatap muka langsung melalui Zoom meeting. Biayanya hanya 200.000. Dari 200.000 itu Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas 10 pertemuan. Nanti dapat e-modul, gratis tryout-nya, gratis video rekaman bimbel. Itu semua fasilitas kita berikan secara gratis Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sudah membayar 200.000, maka tidak perlu membayar lagi untuk tryout dan e-modulnya. Jadi itu kita berikan sebagai fasilitasnya Bapak Ibu guru. Kemudian soal yang kita bahas itu berdasarkan soal 8 kompetensi lulusan PPG guru tertentu 2024. Nah, tadi kita sudah berikan 8 kompetensinya Bapak Ibu di awal video ya. Nanti bentuknya adalah SJT dan juga PCK. Kemudian Bapak Ibu untuk mengecek keunggulan bimbel kami, Bapak Ibu bisa hubungi kami atau mengunjungi https://s.id/bimbel PPG. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal berikutnya. TPACK pada pendidikan abad 21 perlu diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Kemajuan teknologi dan informasi yang sedemikian pesatnya adalah sebuah keniscayaan bahwa guru harus menguasai teknologi untuk kemudian digunakan sebagai media pendukung dalam pembelajaran. Misalnya saja, penggunaan media audiovisual pada materi sejarah Islam dalam penggunaannya perlu memperhatikan titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kita akan menggunakan media audiovisual, apa yang perlu kita perhatikan di dalam menggunakan media tersebut? Apakah yang A, kesesuaian media dengan model pembelajaran? Nah, jawaban A ini kurang tepat Bapak Ibu guru ya. Nah, di dalam menggunakan media pembelajaran Bapak Ibu, mau itu audio visual, mau itu media realia, gambar, bagan, yang penting media tersebut mampu menyampaikan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Itu intinya Bapak Ibu terkait dengan media yang kita pilih. Dan juga media yang kita pilih itu harus kita bisa gunakan atau operasikan. Nah, misalkan Bapak Ibu memiliki media yang sangat canggih, tetapi Bapak Ibu tidak bisa menggunakannya, kan percuma Bapak Ibu. Tidak bisa kita memberikan pembelajaran kepada siswa dengan maksimal tanpa kita tidak bisa menggunakan medianya. Oleh sebab itu, media yang kita gunakan harus kita tahu nih, harus kita dalami, harus kita bisa gunakan. Maka jawaban A salah, begitu juga dengan jawaban B, metodenya. Yang C juga salah. Nah, kita lihat yang D, kesesuaian media dan tujuan. Nah,
Nah, kita sesuaikan medianya Bapak Ibu Guru dengan tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Kemudian kita perlu menguasai dari media tersebut dengan cara kita tahu karakteristik medianya sehingga kita nanti bisa menggunakan media audio visual tersebut. Kemudian sesuaikan dengan lingkungan. Nah, maka jawaban D kita simpan dulu Bapak Ibu. Yang E, kesesuaian media dengan tujuan pendidikan dunia. Nah, kalau jawaban E ini Bapak Ibu Guru kurang tepat ya dengan tujuan pendidikan dunia. Nah, setiap media yang kita gunakan harus kita berdasarkan materi yang akan kita sampaikan. Apakah tepat untuk dijadikan media atau tidak? Maka jawaban E kita eliminasi. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Bapak Ibu Guru jangan lupa untuk mengikuti bimbel kami yang kami adakan pada bulan Oktober ini. Berikut merupakan testimoni dari peserta bimbel kami Bapak Ibu, baik dari PPG dalam jabatan yang sudah mengikuti bimbel dengan kami. Nah, baik Bapak Ibu, ini merupakan testimoni bimbel yang kami laksanakan bagi PPG dalam jabatan pada batch 1 kemarin di bulan Mei ya. Nah, ini saya tanyakan di tanggal 16 Mei Bapak Ibu Guru tahun 2024 ini. Saya tanyakan cek pengumuman UPPCK, saya bilang ya. Sama dengan UTBK, UKPPG, UTBK Bapak Ibu sama saja ya UPPCK-nya. Sama menggunakan soal SJT dan juga soal PCK. Nah, di sini dari Bu Mita, alhamdulillah lulus Pak, makasih bimbingannya ya Pak. Bu Heni juga mengirimkan screenshot kelulusannya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak, saya lulus berkat bimbingan Pak Maru. Kemudian dari bimbel pretest Ulfa, alhamdulillah saya lulus Pak Maru, makasih atas bimbingannya. Nah, di sini Bapak Ibu Guru merupakan chat dari teman-teman yang sudah mengikuti bimbel kami di UPPCK batch 1. Ini sama dengan bimbel UTBK atau UKPPG dalam jabatan Bapak Ibu ya. Nah, ini merupakan hasil dari kelulusan mereka. Alhamdulillah Pak Maru saya lulus UKM PPG. Alhamdulillah Pak Maru saya lulus UKM PPG. Nah, semuanya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu Guru ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti bimbel kami, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami di 0818358023. Nah, semoga Bapak Ibu mengikuti jejak para peserta bimbel sebelumnya yang telah lulus di UP-nya atau UKM PPG tahun 2024 ini. Bapak Ibu, kami juga menyediakan e-book UPPCK atau UTBK. Buku ini atau e-book ini berisi soal SJT dan soal PCK. Harganya hanya Rp50.000. Bapak Ibu bisa hubungi kami di 081 803 358 023. Itu saja Bapak Ibu yang dapat kita bahas pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.